Bayangin ruang ICU VVIP ganti 3 tim dokter dari 5 negara. Semua bilang, nggak ada harapan. CEO raksasa teknologi tinggal nunggu dicabut alat. Lalu datang seorang gadis desa, pakai sendal jepit, bawa telur bebek. Dikira kurir? Bukan. Dia satu-satunya yang cocok gelombang jantungnya. 3 detik sentuh bahu. Bip, bip. Monitor hidup. CEO buka mata. Tapi belum sempat orang tepuk tangan. Semua layar server nyala. Sync complete. Transfer saham 51% tuh. Kalana. Siapa dia? Dan kenapa satu sentuhan bikin triliunan pindah tangan? Tonton sampai habis. Like kalau kamu percaya keajaiban bisa datang dari siapa saja. Subscribe. Dan ketik, Kobil tuh. Biar kisah seperti ini terus lanjut. Lepaskan alatnya. Suara dingin itu keluar dari mulut pria berjas abu gelap. Di sekelilingnya, beberapa dokter dari luar negeri menundukkan kepala. Wajah-wajah putus asa mendominasi ruangan ICU yang remang. Hanya disinari oleh lampu-lampu monitor medis yang berbunyi pelan. Sisa dari harapan yang sekarat. Di balik kaca tembus pandang ruang isolasi, seorang pria muda berbaring kaku. Tubuhnya dipenuhi kabel dan selang. Wajahnya pucat. Matanya tertutup rapat seperti tak akan terbuka lagi. Namanya, Raihan Wirawan. CEO muda berusia 29 tahun, jenius teknologi, pemilik kerajaan digital terbesar di Asia Tenggara. Tapi hari itu, dia bukan siapa-siapa lagi. Dia hanyalah tubuh tak bernyawa yang bergantung pada mesin. 3 bulan berlalu sejak kecelakaan helikopter yang menewaskan 2 rekannya. Raihan selamat, tapi koma. Sejak itu, rumah sakit swasta paling elit di negara ini berubah menjadi markas penelitian medis darurat. 3 tim dokter dari 5 negara, Amerika, Jerman, Jepang, Korea, dan Singapura, bergantian mencoba membangunkannya. Tak satu pun berhasil. Tidak ada aktivitas otak signifikan sejak hari ke-47. Bisik Profesor Kim dari Seoul National Hospital. Secara teori, dia masih hidup. Tapi jiwa dan memorinya seperti terkunci. Mereka menyebutnya Lockett-Jones-Jones Syndrome. Keadaan ketika tubuh hidup, tapi kesadaran tertutup rapat entah di mana. Para ilmuwan menyebut ini zona abu-abu antara hidup dan mati. Keluarga Raihan sudah tak tahan. Kakaknya, Danang Wirawan, berdiri dengan mata merah. Dia sudah cukup menderita. Jangan perpanjang. Besok pagi cabut alatnya. Tak ada yang menjawab. Hanya terdengar bunyi detak lemah. Bip-bip dari monitor jantung. Namun, di luar pagar rumah sakit, sesuatu sedang mendekat. Seorang gadis muda mengenakan blus lengan panjang dan rok kusut, menenteng keranjang rotan isi telur bebek. Di kakinya, sandal jepit lusuh, kotor oleh lumpur. Ia berjalan pelan, menatap setiap papan penunjuk arah seperti orang bingung. Wajahnya bersih, polos, dan tampak canggung di tengah kemewahan area VVIP. Namanya Kalana. Umurnya mungkin tak lebih dari 20 tahun. Rambut hitam panjangnya dikepang satu, tas kecil digendong di punggung. Tangannya memeluk keranjang kuat-kuat, seperti sesuatu yang berharga. Di matanya ada tekad, meski langkahnya gemetar setiap kali berpapasan dengan satpam berjas rapi. "Adek cari siapa?" tanya seorang petugas berseragam biru gelap, menaikkan alis curiga. Kalana tersenyum gugup. "Saya mau ketemu Pak Raihan. Katanya beliau di sini." Petugas terdiam, lalu tertawa kecil. "Raihan Wirawan? Yang koma? Kamu kurir?" "Bukan. Saya cuma disuruh nyampaikan ini." Ia mengangkat telur bebek dalam keranjangnya. "Ini oleh-oleh dari ibu." Petugas itu memandangnya seperti menatap orang aneh. Tapi sebelum sempat mengusir, terdengar bunyi alarm dari ruang ICU. Bip, bip, bip. Petugas medis berlari. Monitor di ruangan Raihan tiba-tiba menunjukkan fluktuasi aneh. Detak jantung yang tadinya menurun drastis, kini naik mendadak, selaras dengan denyut jantung Kalana yang berdiri tak jauh dari kaca ruangan. Perawat panik. Siapa itu? Kenapa grafiknya berubah saat dia dekat?
Dokter dari Singapura yang memantau dari ruang kontrol berkata pelan, nyaris bergetar. Ini bukan kebetulan. Ada resonansi antara mereka. Seorang dokter minta izin langsung memeriksa Kalana. Detak jantungnya identik. Ritmenya sama persis dengan pasien. Kalana kebingungan. Ia hanya berdiri terpaku. Tak mengerti kenapa semua orang menatapnya seperti hantu. Ia bukan siapa-siapa. Bahkan untuk beli bensin pulang saja, ia harus minta kembalian recehan dari penjual gorengan tadi pagi. Bawa dia masuk. Suara itu datang dari direktur rumah sakit, yang sejak awal tak pernah bicara satu kata pun. Wajahnya serius. Kalau semua dokter sudah gagal, biarkan alam yang bicara. Kalana menoleh. Ia merasa seperti masuk mimpi buruk. Kenapa dirinya disuruh masuk ke ruang orang kaya yang koma? Dia cuma mau titip telur bebek. Tapi kini, puluhan mata memaksanya membuka pintu kaca dan melangkah masuk ke ruangan berpendingin itu. Aroma alkohol medis menyengat hidung. Mesin-mesin berbunyi pelan, dan tubuh Raihan tampak begitu asing sekaligus familiar. Disinilah bab ini berakhir, dengan tangan Kalana yang mulai gemetar, hampir menyentuh bahu lelaki yang tak bergerak. Dan di balik seluruh dunia yang menatapnya dari balik kaca, semua menahan napas. Dingin. Itulah yang pertama kali Kalana rasakan begitu kedua kakinya melewati garis batas ruang ICU VVIP. Udara di dalam ruangan itu terasa asing, tak hanya karena suhu AC yang menusuk kulit, tapi karena aura di dalamnya seolah menggantung antara dunia dan akhir dari segala napas. Di hadapannya, tubuh Raihan terbaring diam. Mata terpejam. Kulit pucat kehijauan, detak jantung hanya bertahan karena alat bantu. Puluhan kabel terhubung ke tubuhnya, seperti akar-akar dari mesin kehidupan. Di balik kaca tebal, puluhan mata, dokter, perawat, hingga pengacara keluarga, menyaksikan langkah Kalana seolah menonton adegan terakhir dari sebuah drama yang menyedihkan. Langkahnya pelan, hampir tak berani mengangkat kaki. Sentuh bahunya. Ucap dokter dari Singapura melalui interkom. Kalana menoleh. Ragu. Saya tidak kenal beliau. Tapi tubuhnya mengenalmu, jawab sang dokter. Dan entah bagaimana denyutmu identik dengannya. Kita belum tahu kenapa, tapi kau satu-satunya respons yang muncul sejak 3 bulan ini. Kalana menarik napas. Tangannya gemetar. Ia menatap wajah Raihan. Orang yang bahkan belum pernah ia temui secara sadar. Tapi ada sesuatu yang aneh. Di balik wajah pucat itu, Kalana merasa seperti pernah menatap mata itu sebelumnya. Entah di mana, entah kapan. Ia mendekat. Tangan kanannya perlahan terangkat. Seolah dituntun oleh sesuatu yang tak ia pahami. Jarinya terbuka. Ujung-ujungnya kaku karena dingin. Ketika jarak hanya tinggal 1 jengkal, ruangan terasa sunyi. Lalu, BIP, BIP, BIP. Semua monitor berdentum bersamaan. Lampu indikator menyala merah kuning hijau. Detak jantung Raihan meningkat 2 kali lipat. Gelombang otaknya, yang tadinya datar, muncul riak lembut seperti air danau tersentuh angin pagi. Kalana melompat mundur, terkejut. Tapi tangannya, yang tadi hanya menggantung, akhirnya menempel ringan di bahu kanan Raihan. Suhu kulit pria itu tidak sedingin yang ia bayangkan. Ada kehangatan samar yang menyalur, seperti bara kecil di balik abu. Dan kemudian, kelopak mata Raihan bergetar. Dia sadar. Teriakan itu membuat ruangan di luar ICU berguncang. Para dokter dan profesor berdiri dari kursinya. Beberapa menekan tombol alarm untuk memanggil kru medis tambahan. Seorang pengacara dari pihak keluarga menjatuhkan map dokumen dari tangannya. Sedangkan Danang, kakak Raihan, tertegun dengan rahang mengeras. Dunia seperti berhenti selama 3 detik. Di dalam ruangan, Kalana masih berdiri dengan tangan di bahu Raihan. Ia sendiri bingung kenapa tubuhnya tidak bisa bergerak. Seolah ada magnet yang menariknya untuk tetap di situ. Matanya mulai basah. Ia tidak tahu kenapa. Tapi air mata jatuh tanpa sebab. Lalu sebuah suara parau terdengar. Pelan, namun cukup jelas. Kak Kalana. Kalana menoleh cepat. Bibir Raihan bergerak. Matanya setengah terbuka.
Pandangannya buram tapi tertuju padanya. Ia mengucapkan namanya. Nama yang tak pernah ia perkenalkan. "Bapak kenal saya?" Suara Kalana nyaris berbisik. Raihan tidak menjawab, tapi senyuman tipis membentuk di wajahnya. Tangan kirinya, yang sejak 3 bulan hanya jadi benda mati, bergerak pelan. Ia menyentuh lengan Kalana. Seluruh ruangan membeku. Dokter utama masuk dengan tim. Mereka segera memeriksa Raihan, pupil mata, denyut, refleks motorik. Semua fungsi aktif. Raihan sadar sepenuhnya, meski masih lemah. Tapi di saat bersamaan, layar-layar monitor rumah sakit yang terhubung dengan sistem digital perusahaan berkedip aneh. Terminal utama di lantai bawah menyala otomatis. Panel LED yang biasanya hanya menampilkan suhu dan notifikasi rumah sakit kini berubah menjadi layar sistem perusahaan raksasa milik Raihan. Di tengah layar, muncul satu tulisan mengejutkan. Sing detected. Automated Legacy Protocol Ngagit. Transferring ownership. 51% saham ke Kalana. Seluruh sistem bergemuruh. Bahkan di kantor pusat yang berjarak 18 km dari rumah sakit, server utama menyala dan mengeluarkan peringatan darurat. Aset miliaran dolar mulai berpindah tangan. Pengacara panik. Beberapa petugas rumah sakit terpaku dengan mulut menganga. Siapa gadis ini? Dan kenapa namanya terhubung ke sistem pribadi Raihan? Direktur RS menyipitkan mata. Bawa dia ke ruang isolasi sekarang. Kalana hanya bisa menatap sekeliling. Masih tak paham. Tubuhnya digiring dengan pelan. Beberapa perawat mendekati Raihan untuk menstabilkan alat medisnya. Tapi sebelum Kalana benar-benar dibawa keluar dari ICU, suara Raihan yang lemah kembali terdengar. "Jangan jauh-jauh. Dia yang bangunkan aku." Kalana berhenti. Matanya membulat. Tapi para staf medis terus membawanya menjauh. Di lorong, Kalana dibawa menuju ruang khusus. Wajah-wajah asing menatapnya dengan curiga. Beberapa di antara mereka sudah menyusun laporan darurat. Seorang pria berjas putih yang mengaku dari divisi hukum mendekat dan bertanya datar. "Apakah Anda mengenal Pak Raihan sebelumnya?" Kalana menggeleng pelan. Saya cuma pernah lihat wajahnya di koran." "Lalu kenapa nama Anda ada dalam sistem warisan digital tertutup milik beliau? Dan kenapa denyut jantung Anda bisa selaras dengannya?" Kalana terdiam. Ia sendiri tak punya jawaban. Tapi di dalam hatinya, perlahan muncul kilasan samar tentang seorang anak laki-laki yang pernah ia temukan di hutan bertahun-tahun lalu. Anak itu terluka, ketakutan, dan lupa namanya. Mereka berteman hanya beberapa hari. Tapi anak itu pernah berkata, "Kalau aku lupa semuanya, tolong bangunin aku, ya." Dan kini, Kalana bertanya dalam hati, apakah Raihan adalah anak itu? Suara bip monitor masih menggema di ruang ICU saat Raihan membuka matanya. Cahaya lampu ruangan menusuk pupilnya, tapi tidak sepedih kenyataan yang menantinya. Tubuhnya terasa berat, seperti telah dikubur hidup-hidup dan baru diangkat kembali. Tapi meskipun kesadarannya belum sepenuhnya pulih, satu hal terasa jelas, dia hidup kembali karena seseorang. Dan seseorang itu, Kalana. Gadis yang baru saja keluar dari ruang ICU itu masih menjadi topik panas di antara semua yang hadir. Di ruang observasi, para dokter berbicara dengan suara rendah. Mereka membahas kemungkinan medis yang hampir tak masuk akal. Bagaimana mungkin denyut jantung dan gelombang otak dua orang yang tak memiliki hubungan darah bisa selaras seakurat itu? "Ini bukan kecocokan biasa," ujar Profesor Kim, menatap grafik printout yang dipenuhi garis-garis gelombang. "Ini seperti dua sistem listrik yang terhubung pada frekuensi tunggal. Tapi manusia tak bisa begitu. Bukan ini caranya tubuh bekerja." Sementara itu, Raihan, yang kini sudah bisa menggerakkan tangannya, meminta sebuah pena. Dengan tenaga tersisa, ia menulis di atas kertas kecil yang disodorkan perawat. "Jangan lepaskan dia. Lindungi Kalana." Kalimat pendek itu langsung dikirim ke Direktur RS dan tim keamanan. Semua pihak mulai bergerak cepat. Ruang isolasi tempat Kalana ditahan kini dipasangi penjagaan ekstra, bukan untuk menahan, melainkan melindungi.
Ada kekhawatiran bahwa kehadirannya bisa memicu perebutan kekuasaan yang lebih besar dari yang mereka duga. Namun sebelum semua itu sempat disusun rapi, kejutan kedua datang. Sistem digital utama perusahaan milik Raihan, Wirawan Teknova, yang seharusnya hanya bisa diakses oleh retina dan suara Raihan, tiba-tiba terbuka otomatis. Layar raksasa di ruang rapat darurat kantor pusat menyala, menampilkan grafik tak dikenal. Beberapa teknisi mencoba menghentikan proses, tapi sistem menolak semua perintah manual. Dalam waktu 3 menit, semua server tersambung ke satu proses yang ditandai sebagai Legacy Sync, Final Stage Initiated, Match Found, Kalana, Authorization, Biometric, Memory Link Confirmed, Transferring 51% shares to Kalana. Para dewan direksi saling pandang dengan wajah pucat. Siapa itu? Kenapa namanya bisa muncul di sistem? Raihan belum pernah mendaftarkan pewaris selain kakaknya. Salah satu penasihat hukum mencari dokumen lama. Ia menemukan draft sistem warisan digital yang memang dibuat Raihan 3 tahun lalu, sebagai bagian dari teknologi Post-Life Command. Sistem yang ia kembangkan sendiri, katanya, sebagai bentuk antisipasi bila ia mengalami kondisi kritis atau kehilangan kesadaran. Tapi di dalam sistem itu, ada satu fitur rahasia yang tak pernah dibuka oleh siapapun. Legacy Sync hanya bisa diaktifkan oleh satu nama yang terdaftar melalui pengenalan memori emosional tertanam, bukan data legal. Dan nama itu adalah Kalana. Di ruang isolasi rumah sakit, Kalana memandangi tangannya sendiri. Jemarinya masih terasa aneh, seolah menyimpan energi yang bukan miliknya. Ia merasa tubuhnya bukan milik dirinya lagi. Sejak menyentuh bahu Raihan, ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Ia merasakan suara yang tidak ia dengar dengan telinga, melainkan dengan hati. "Kenapa aku?" bisiknya, menatap jendela ruangan. Pertanyaan itu seperti dilempar ke kehampaan. Ia bahkan tidak tahu siapa Raihan sebenarnya. Ia cuma gadis dari desa pegunungan, yang sehari-harinya jual telur bebek, menanam singkong, dan menyuapi ibunya yang lumpuh. Ia tak punya KTP canggih, apalagi rekening bank. Tapi kini, namanya tersangkut dalam sistem warisan triliunan. Ketukan di pintu membuatnya menoleh. Seorang wanita setengah baya masuk, mengenakan jas dokter. Ia membawa tablet digital dan duduk di depannya. "Kami ingin tahu, apa kamu benar-benar tidak mengenal Raihan sebelumnya?" Kalana mengangguk pelan. "Saya nggak tahu siapa dia. Saya cuma pernah nolong anak laki-laki dulu, waktu saya kecil. Dia ketakutan, hilang arah di hutan belakang kampung. Tapi saya nggak tahu namanya. Kami cuma main sebentar, lalu dia hilang." Sang dokter menatap Kalana tajam, lalu membalikan layar tablet. Ada foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 11 tahun, wajahnya kotor, rambutnya aut-autan, tapi senyumnya jelas terekam di kamera. Kalana menatap lama. "Itu dia." "Anak itu Raihan," jawab sang dokter. "Dia pernah menghilang 3 hari saat umur 11. Saat ditemukan, ia pingsan dekat lereng gunung. Tapi tak ada yang tahu kemana saja dia selama itu." Kalana menutup mulutnya dengan tangan. Suaranya tercekat. "Berarti, dia yang dulu bilang, 'Kalau aku lupa semuanya, bangunin aku lagi ya.' Itu bukan main-main." Dokter itu diam, lalu mengangguk pelan. Di ruang kontrol, Raihan sudah bisa bicara pelan meski lewat tabung oksigen. Ia meminta Kalana dibawa ke ruangannya, tapi permintaan itu harus menunggu sampai sistem perusahaan stabil. Di dalam pikirannya, satu kenangan terus berputar. Wajah gadis kecil yang pernah membantunya meminum air dari daun, yang menenangkannya saat ia menggigil ketakutan di malam hutan yang sunyi. Gadis yang ia beri kalung dari kulit pisang dan bilang, "Kalau aku besar nanti, aku bakal kasih kamu sesuatu yang lebih besar." Kini, tubuhnya yang hampir mati hanya merespons satu nama, Kalana. Di ujung sore itu, matahari mulai tenggelam. Rumah sakit masih ramai dengan kehebohan teknis dan hukum. Tapi di dalam kamar steril Ichu, seorang CEO yang telah kembali dari ambang kematian menatap kosong ke langit-langit, sementara seorang gadis desa yang tak tahu apa-apa masih duduk dalam ruangan isolasi,
menunggu seseorang menjelaskan kenapa sentuhan tangannya bisa mengubah nasib raksasa bisnis dunia. Dan di seluruh layar yang terhubung ke sistem pusat, tulisan itu terus berkedip. Transfer successful 51% shares owned by Kalana. Tulisan itu terus berkedip di puluhan layar, seperti mantra yang tak bisa dihentikan. Transfer successful 51% shares owned by Kalana. Sebagian staf yang melihatnya saling pandang. Para teknisi mendesak tim hukum untuk mengambil tindakan cepat. Di lantai tertinggi kantor pusat Wirawan Teknova, ruang rapat yang biasa dipenuhi diskusi formal kini menjadi medan perang sunyi, dipenuhi kegugupan, kecemasan, dan amarah yang ditekan. Danang Wirawan berdiri di ujung meja bundar. Tangannya mengepal, matanya menyala. Ia adalah kakak Raihan, komisaris utama, dan satu-satunya pewaris legal selama ini. Tapi kini, semuanya buyar. Kursi kekuasaan yang ia yakini miliknya selama ini, tiba-tiba pindah tangan ke seorang gadis desa tak dikenal. Tidak masuk akal, bentaknya. Nama itu bahkan tidak terdaftar di sistem hukum kami. Kalana? Siapa dia? Ini bisa jadi sabotase. Pengacara perusahaan mencoba menenangkan suasana. Kami sedang selidiki. Tapi sistem Legacy Sync milik Pak Raihan tidak bisa diretas. Itu sistem tertutup. Dan nama Kalana muncul bukan dari input manual, melainkan dari autentikasi memori dan biometrik. Bodoh. Danang membalik meja kecil hingga map-map berserakan. Kalau dia bisa masuk ke sistem warisan, artinya adikku menyembunyikan sesuatu dari kita. Seorang wanita parubaya dengan jas hitam berdiri dari ujung ruangan. Dialah ketua Dewan Audit Independen. Wajahnya tenang, tapi tajam. Kalau kita menolak validitas ini, kita sama saja melawan sistem yang Raihan buat sendiri. Dan kita semua tahu, Raihan tak pernah membuat sesuatu secara sembarangan. Suasana membeku. Semua tahu itu benar. Raihan dikenal obsesif dalam keamanan. Ia membangun sistem warisan digitalnya selama bertahun-tahun, menggunakan enkripsi memori, pengenal gelombang otak, dan respons emosional yang hanya bisa dicapai oleh satu orang yang benar-benar berhubungan batin dengannya. Dan kini, sistem itu bicara, Kalana adalah orang itu. Sementara itu, di ruang isolasi rumah sakit, Kalana dikelilingi oleh 4 orang yang mengaku dari tim hukum dan privasi perusahaan. Mereka duduk kaku di depannya, mengenakan jas formal dan membawa tablet dengan kontrak digital. Mulai hari ini, berdasarkan aktivasi sistem Legacy Sync, secara otomatis Anda menjadi pemegang saham mayoritas sebesar 51%. Anda memiliki suara dominan dalam keputusan perusahaan, ujar wanita berambut pendek di hadapannya. Kalana menatap kosong. Saham itu apa ya? Semuanya terdiam. Salah satu pria menahan senyum kecut. Wanita itu melanjutkan, berusaha tetap profesional. Saham artinya, Anda sekarang secara hukum adalah pemilik utama perusahaan teknologi yang saat ini memiliki lebih dari 40 anak cabang di 7 negara. Nilainya sekitar 47 triliun rupiah. Kalana mengerutkan dahi. Tangannya gemetar. Ia menggenggam ujung bajunya sendiri. Saya gak bisa pegang uang segitu. Di kampung saya, 100.000 aja udah besar. Wanita itu menarik napas. Justru karena itu kami di sini. Kami akan bantu mengelola semuanya. Tapi kami perlu Anda tanda tangani beberapa dokumen sebagai bentuk pengakuan legal. Kalana menatap layar digital di depannya. Tanda tangan. Surat persetujuan. Kontrak. Semua isinya penuh istilah yang bahkan belum pernah ia dengar seumur hidup. Hukum internasional, keputusan pemegang suara, peraturan pemindahan otoritas. Tangannya masih tak bergerak. Kalau saya nggak tanda tangan, tanyanya pelan. Seorang pria menjawab, saham tetap akan berpindah. Tapi Anda tak akan bisa menggunakan hak Anda. Dan perusahaan akan tetap berjalan tanpa suara Anda. Tapi, akan ada yang mempertanyakan keabsahan moral sistem warisan ini. Kalana menunduk. Ia bingung. Hatinya berkecamuk. Ia datang ke kota hanya untuk mengantar telur bebek, bukan untuk jadi pemilik perusahaan.
Ia tidak tahu hukum, tidak mengerti dunia orang-orang bersetelan jas. Tapi satu hal yang ia tahu, Raihan menyebut namanya. Dan ketika lelaki itu menyentuh tangannya, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan cinta, bukan takut, tapi seolah jiwanya yang tertidur di tubuh orang lain itu bangkit karena kehadirannya. Di sisi lain rumah sakit, Raihan dibaringkan dengan infus dan tabung oksigen. Wajahnya masih pucat, tapi matanya penuh cahaya. Ia meminta tablet kecil dan mengetik beberapa baris. Biarkan dia datang padaku. Jangan ditekan. Pesan itu langsung dikirim ke direktur rumah sakit dan tim keamanan. Kalana pun akhirnya diantar menuju ruang perawatan intensif. Bukan sebagai kurir telur, tapi sebagai pemilik baru perusahaan yang ia sendiri tak mengerti kenapa harus memegangnya. Sepanjang lorong menuju kamar Raihan, Kalana berjalan pelan. Pikirannya kacau. Apa ia harus menyerahkan semuanya? Apa ia hanya kebetulan? Atau ada sesuatu di masa lalu yang belum ia tahu? Setelah pintu kamar terbuka, tatapan mereka bertemu lagi. Tak ada kata. Hanya satu senyum lemah dari Raihan dan sorot mata Kalana yang penuh tanya. Namun tak semua menyambut transfer kekuasaan ini dengan damai. Di balik layar, Danang mulai menghubungi beberapa pihak luar negeri, pengacara, dewan pemegang saham lama, dan bahkan konsultan skandal media. Ia bertekad menurunkan Kalana dari posisi itu. Baginya, ini bukan warisan, ini pencurian. Dan di sisi Kalana sendiri, malam itu ia duduk sendirian di balkon rumah sakit sambil menatap langit. Ia membayangkan sawah, suara katak malam, dan ibu yang mungkin sedang menunggu kepulangannya. Ia tak ingin kekuasaan, ia tak butuh jabatan. Ia hanya ingin mengerti. Kenapa sentuhan tangannya bisa mengubah takdir orang lain? Tapi, apa benar hanya sentuhan yang membangkitkan Raihan? Atau ada masa lalu yang tak pernah ia ingat? Denting waktu seperti berhenti berputar di kamar rawat intensif lantai 7 itu. Hening yang aneh menyelimuti ruangan, seakan seluruh dunia memilih diam, menonton dua jiwa yang bertemu di antara pertanyaan dan ingatan yang belum selesai. Raihan berbaring lemah dengan beberapa selang masih terpasang di hidung dan tangan, namun matanya kini terbuka penuh. Tatapan itu tak lagi kosong seperti sebelumnya. Ada nyala yang berbeda, seperti lilin yang menyala kembali setelah hampir padam. Dan di ujung ranjang, duduklah Kalana. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku. Ia tak tahu harus bicara apa. Senyum tipis perlahan muncul di wajah Raihan. Akhirnya kamu datang lagi, katanya lirih. Kalana menelan ludah. Suaranya pelan, nyaris tenggelam. Saya nggak tahu harus ngapain. Raihan memandangi langit-langit sejenak sebelum berucap. Aku juga nggak tahu kenapa aku hidup lagi. Tapi waktu kamu sentuh bahu aku, rasanya seperti aku pulang. Kalimat itu menggantung, meninggalkan seberkas keheningan yang sulit dijelaskan. Kalana tak membalas. Ia hanya menunduk. Tangannya saling menggenggam di atas lutut. Jari-jarinya tampak gelisah. Namamu Kalana, kan? Tanya Raihan lagi. Kalana mengangguk pelan. Iya. Tapi, kenapa Bapak tahu nama saya? Raihan menoleh, mengamati wajah gadis itu lekat-lekat. Ada kerutan tipis di dahinya, seolah sedang menggali sesuatu dari kepingan ingatannya yang tersembunyi di balik reruntuhan trauma lama. Kalana, ia mengulang pelan, seperti mencicipi nama itu di lidahnya. Aku nggak tahu dari mana aku kenal kamu. Tapi suara kamu, aku pernah dengar. Lama sekali. Waktu kecil. Dek. Jantung Kalana berdebar. Ia teringat bocah yang ia temui bertahun-tahun lalu. Anak laki-laki yang ia temukan gemetar di pinggir hutan. Kakinya berdarah, bajunya sobek. Ia rawat selama 2 malam di pondok kayu kecil milik almarhum kakeknya. Anak itu tak bisa bicara banyak. Tak tahu namanya. Tapi, selalu tersenyum kalau Kalana menyuapinya air dari tempurung kelapa. Kamu pernah ke gunung waktu kecil? Tanya Kalana lirih. Raihan diam. Aku cuma ingat aku pernah hilang. Kata orang, aku diculik. Tapi anehnya, waktu ditemukan, aku nggak luka parah. Bahkan ada sisa nasi liwet di sakuku.
Kalana tersentak. Itu, aku yang kasih. Mata mereka bertemu. Suasana kamar berubah. Perlahan, kepingan yang tercerai-berai itu mulai mendekat. Ada perasaan aneh yang menyelimuti dada Raihan. Bukan cinta, bukan juga rindu. Tapi semacam rasa aman yang tak bisa dia temukan di tempat lain. Dan itu datang dari sosok di depannya. Seorang gadis sederhana dengan rok polos dan mata yang menyimpan ketulusan dunia yang sudah lama ia tinggalkan. Kalana berdiri, berjalan pelan ke sisi ranjang. Ia membuka tas rotannya dan mengeluarkan sesuatu. "Saya bawain ini," katanya. Di tangannya ada satu butir telur bebek mentah. Bersih, dibungkus kain tipis. Raihan menatap benda itu lama. Lalu ia tertawa kecil. Lirih. Tapi dari napasnya yang belum stabil, tawa itu berubah jadi isakan kecil yang tak bisa ia tahan. "Waktu kecil, kamu juga kasih aku telur ini. Katamu, buatku kuat lagi." Kalana menahan tangis. "Saya gak tahu kenapa saya kesini waktu itu. Tapi hati saya kayak disuruh. Kayak saya harus kesini. Bawa telur, pakai sandal jepit. Semua orang nganggap saya orang aneh. Tapi waktu lihat wajahmu saya tahu, ini bukan pertama kalinya." Raihan menggenggam tangan Kalana yang gemetar. Kamu tahu nggak sebelum kecelakaan, aku bikin sistem warisan digital. Aku tulis di sana, kalau suatu saat aku nggak bisa bangun, sistem akan aktif cuma kalau orang itu datang. Aku nggak sebut nama, karena aku lupa. Tapi aku ingat rasanya waktu bareng kamu dulu. Kalana tercekat. Air matanya jatuh. Tak bersuara. "Aku bikin sistem yang hanya bisa aktif kalau ada orang yang punya gelombang emosi yang sama. Aku kira itu cuma teori. Tapi ternyata sistem itu nunggu kamu." Seketika, semuanya masuk akal. Kenapa hanya Kalana yang cocok? Kenapa hanya sentuhannya yang bisa membangunkan Raihan? Karena jiwanya sudah pernah tinggal di memori masa kecil Raihan yang terlupakan. Tapi sebelum Kalana sempat menjawab, pintu kamar terbuka cepat. Seorang perawat masuk tergesa, diikuti pria bersetelan gelap dan seorang wanita dengan lencana perusahaan di dada. "Maaf, kami harus bawa Nona Kalana sekarang," kata pria itu kaku. "Ada pertemuan darurat. Dewan ingin bertemu langsung. Kami diminta mengantar segera." Raihan menegakkan badan. "Tunggu, dia belum siap. Jangan paksa dia." Tapi pria itu tak menggubris. Dua orang lagi masuk, hendak menggiring Kalana keluar. Raihan menggenggam tangan Kalana lebih erat. "Jangan takut. Mereka cuma takut kehilangan kekuasaan. Kamu nggak sendiri." Kalana menatap Raihan lama. Tak sempat berkata apa-apa. Ia hanya menggigit bibir, menahan gejolak yang berkecamuk. Antara ingin pulang, atau menuntaskan teka-teki yang telah lama tertinggal di balik kabut takdir. Dan ketika ia akhirnya melangkah keluar ruangan, ada satu kalimat dari Raihan yang membuat langkahnya membeku. "Aku bangkit karena kamu. Dan aku bakal berdiri untuk kamu." Tapi dunia bisnis tidak semudah itu menerima perubahan. Kalana belum tahu, ujian sebenarnya baru akan dimulai. Kalana duduk sendiri di ruang rapat kecil lantai bawah rumah sakit. Ruangan itu senyap, hanya ditemani pendingin udara yang berdesis lirih dan lampu LED putih yang menyinari wajahnya yang tegang. Di hadapannya, 3 orang berpakaian formal membuka map, sesekali menatap layar laptop, menyesap kopi yang tak pernah disentuh Kalana. "Jadi, Nona Kalana," ucap pria bermata sipit dari divisi legal perusahaan, "untuk memperjelas posisi Anda sebagai pemilik saham mayoritas, kami ingin tahu satu hal saja." Kalana menegakkan tubuhnya. "Apakah Anda bersedia menandatangani pengakuan legal sebagai pemegang kuasa perusahaan Wirawan Teknova?" Kalana terdiam. Bukan karena tak mau menjawab, tapi karena hatinya seperti sedang bertempur melawan dua dunia. Di satu sisi, ia ingin lari. Ia tak pernah bermimpi memimpin perusahaan besar, apalagi mendengar kata saham dan legalitas. Tapi di sisi lain, wajah Raihan terus membayang di kepalanya. Wajah yang menatapnya seolah hanya dia satu-satunya tali yang tersisa untuk bangkit dari kubangan sepi.
Kalana membuka mulut, tapi tak sempat bicara. Tiba-tiba, alarm kecil berbunyi dari saku jas pria di depannya. Pasien Raihan Wirawan kembali alami peningkatan aktivitas otak, bisik seorang petugas medis dari radio komunikasi. Mereka langsung bangkit. Kalana pun berdiri dengan gelisah. Tanpa pikir panjang, ia keluar ruangan, berlari melewati lorong rumah sakit. Sesampainya di ruang ICU, pintunya sudah terbuka. Perawat-perawat sibuk mengganti sensor di kepala Raihan. Di layar monitor, gelombang otak menunjukkan lonjakan tajam. Suatu jenis aktivitas yang belum pernah muncul sebelumnya. Dokter utama menjelaskan cepat. Ini seperti ingatan yang mulai terhubung. Memori emosional yang tertanam dalam. Dan tepat saat Kalana melangkah ke ambang pintu, Raihan tiba-tiba menyebut namanya. Kalana. Nafasnya berat, tapi matanya bersinar. Aku ingat semuanya. Kalana menahan napas. Ingat apa, Pak? Raihan menoleh ke langit-langit, lalu ke arah jendela. Waktu kecil, aku kabur dari rumah setelah ibu tiri mukul aku. Ayahku sibuk dengan bisnis. Gak ada yang nyari. Aku lari terus sampai masuk ke hutan. 3 malam aku di sana. Tapi malam ketiga, ada gadis kecil nemuin aku. Kalana membeku. Ia tahu arah cerita ini. Kita duduk di bawah pohon besar. Lanjut Raihan pelan. Kamu kasih aku makan. Kamu gak nanya siapa namaku. Cuma bilang, gak usah takut, di sini aman. Kalau kamu gak bisa pulang, tinggal aja sama bebek-bebekku. Tawa lirih keluar dari tenggorokan Kalana. Mata mulai berkaca. Itu kamu, yang kutemukan waktu aku umur 9. Raihan mengangguk. Kamu rawat aku, kasih aku selimut, dan kamu bilang, kalau aku lupa semuanya nanti, bangunin aku dengan telur bebek. Tangis Kalana pecah. Itu kenapa? Waktu kamu masuk rumah sakit bawa telur bebek, semua sistem dalam tubuhku nyala. Bukan cuma karena tubuhmu cocok, tapi karena jiwa dan memorimu tinggal di dalam aku. Para dokter dan staf rumah sakit terdiam. Tak satu pun bisa menepis apa yang baru saja dikatakan Raihan. Tak ada istilah ilmiah yang bisa menjelaskan hubungan itu. Tapi grafik-grafik medis tak bisa bohong. Lonjakan detak, impuls saraf, dan koneksi otak semuanya reaktif hanya saat Kalana berada di dekatnya. Di tempat lain, Danang sedang duduk bersama pengacara dari Singapura. Ia menunjuk layar laptop yang memperlihatkan grafik pergerakan saham dan data pemilik baru. Kalau kita bisa buktikan Kalana tidak stabil secara psikologis, kita bisa ajukan gugatan kelayakan. Kita rebut kembali otoritas atas saham Raihan, ucap Danang, dingin. Pengacara itu mengangguk. Atau kita cari celah masa lalu. Apa ada indikasi dia pernah alami trauma? Apa dia yatim piatu? Atau punya latar belakang kriminal? Danang tersenyum miring. Kalau nggak ada ya kita ciptakan. Dunia ini milik yang bisa mengatur cerita. Kembali ke rumah sakit. Raihan sudah lebih tenang. Ia meminta kursi roda, lalu keluar dari ruang ICU ditemani Kalana. Kaki dan tangannya masih lemah, tapi pikirannya kini lebih tajam dari sebelumnya. Di taman belakang rumah sakit, mereka duduk berdua. Angin sore berembus lembut. Pepohonan bergoyang pelan, menciptakan suasana damai yang jauh dari hiruk-pikuk dunia bisnis dan konflik saham. Kamu sadar nggak, Kalana? Ucap Raihan lirih. Semua orang bisa punya kekuasaan, tapi nggak semua orang bisa punya pengaruh di jiwa orang lain. Kalana menoleh. Saya nggak ngerti maksudnya. Raihan tersenyum. Waktu aku bangun dan lihat kamu, aku sadar. Semua yang kubangun selama ini, uang, gedung, perusahaan, sistem canggih, semua itu kosong. Tapi kamu, cuma dengan sentuhan bisa bangkitin aku. Kalana menunduk. Ia meremas jari-jarinya sendiri. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Saya cuma orang desa. Cuma bisa nyapu, masak, ngurus bebek, dan jagain ibu. Raihan menatapnya dalam. Tapi kamu punya sesuatu yang gak dimiliki dunia ini. Keikhlasan. Kamu gak pernah minta balasan.
Tapi Allah pilih kamu buat nyelamatin aku. Air mata Kalana menetes lagi. Tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena dihargai. Dan itulah awal dari sesuatu yang lebih besar daripada saham atau warisan. Itu adalah awal kembalinya jiwa Raihan yang utuh. Namun, saat keduanya mulai menemukan benang-benang kenangan yang selama ini terputus, badai diam-diam mulai bergerak dari luar. Ada kekuatan yang tidak ingin Kalana bertahan di kursi itu. Dan mereka siap melakukan apapun untuk menjatuhkannya. Tapi mampukah Kalana bertahan saat ujian pertama datang? Bukan dari sistem, tapi dari orang-orang yang tak siap menerima kebenaran? Senja belum sempat tenggelam sepenuhnya ketika langkah kaki Kalana kembali menyentuh lantai marmer hitam ruang utama kantor Wirawan Teknova. Kali ini, ia tidak datang sebagai gadis kampung pembawa telur. Kali ini, ia datang sebagai pemilik mayoritas saham, meskipun tak satu pun dari wajah-wajah yang menatapnya di ruangan itu memandangnya sebagai layak. Dewan direksi sudah duduk rapi di kursi melingkar. Semua berjas mahal. Semua berpandangan tajam. Di tengah meja terdapat layar besar yang memproyeksikan grafik kepemilikan terbaru. Nama Kalana tertera paling atas, diikuti oleh Danang dan beberapa pemegang saham luar negeri. Namun tidak satu pun dari mereka menyapa ketika Kalana masuk. Tidak ada senyum. Tidak ada sambutan. Yang ada hanyalah sorot mata yang menguliti, menilai, dan siap menginjak. Wanita tua berkacamata dari Komite Keuangan membuka rapat dengan suara dingin. Agenda hari ini sederhana. Kita minta klarifikasi dari Nona Kalana soal kapasitas dan niatnya sebagai pemilik 51% perusahaan ini. Kalana menunduk sopan. Ia berdiri, mengenakan baju kurung sederhana warna biru tua dan kerudung polos. Sepatu yang ia pakai bahkan bukan sepatu kantor, melainkan sandal tertutup yang dipinjamkan staf rumah sakit. Tapi langkahnya tegak. Saya nggak pernah niat punya perusahaan ini, katanya pelan. Suaranya serak namun jujur. Saya cuma datang karena hati saya bilang seseorang butuh saya. Danang tertawa pendek. Seseorang? Maksudmu adikku? Raihan? Apa kamu yakin kamu bukan hanya cewek kampung yang kebetulan ada di waktu yang pas? Kalana tidak menjawab, tapi di wajahnya ada luka yang tidak bisa ditutupi. Bukan karena hinaan, tapi karena kekecewaan. Kalau kamu memang niat nolong, Danang melanjutkan dengan nada tajam. Kenapa kamu nggak pulang setelah Raihan sadar? Kenapa kamu biarin sistem warisan aktif? Kamu tahu nggak berapa nilai 51% saham itu? Kamu sadar kamu sekarang lebih kaya dari 3 menteri negara kita digabung jadi satu? Kalana mengepalkan tangan di bawah meja. Ia menahan napas, menahan gejolak. Kalau boleh, saya juga pengin pulang, jawabnya akhirnya. Saya kangen ibu saya. Tapi waktu saya mau balik, Raihan bilang, kamu satu-satunya alasan saya bisa bangun. Saya nggak tega ninggalin orang yang hidupnya pernah saya tolong, dan sekarang dia mau saya jaga lagi. Salah satu direksi muda mengangkat tangan. Apa kamu tahu cara baca laporan neraca? Apa kamu tahu apa itu EBITDA? Apakah kamu sadar? Dalam sekejap kamu bisa salah ambil keputusan dan menjatuhkan perusahaan ini ke jurang rugi. Kalana menggeleng pelan. Saya nggak tahu semua itu. Tapi saya tahu cara jagain orang. Dan saya percaya, niat baik bisa bikin siapapun belajar lebih cepat dari orang yang cuma bisa menghina. Ucapan itu menghentikan napas ruangan selama beberapa detik. Bahkan beberapa direksi tua saling melirik. Tak menyangka gadis yang sederhana itu mampu membalas dengan kalimat seberat batu. Tapi sebelum suasana melunak, Danang menepuk meja. Saya ajukan mosi. Status Kalana sebagai pemegang saham mayoritas ditinjau ulang berdasarkan kemungkinan ketidaksesuaian mental dan ketidaksiapan manajerial. Saya minta voting sekarang. Lampu indikator di layar menyala. Satu persatu suara masuk. Beberapa mendukung, beberapa menolak, sebagian abstain. Lalu suara terakhir, milik Kalana sendiri. Ia berdiri dan menatap seluruh ruangan. Saya memang bukan orang pintar. Tapi saya punya satu hal yang kalian semua nggak punya. Saya bukan datang buat rebut kekuasaan. Saya datang karena janji lama. Dan kalau kalian paksa saya mundur, saya akan pergi.
Hening. Kalana menarik napas. Tapi sebelum itu, saya mau tanya, kalau kalian di posisi saya, kalian bakal tinggalin orang yang udah percaya penuh? Yang waktu koma, satu-satunya nama yang dia simpan di sistemnya, cuma nama kalian. Tidak ada yang menjawab. Bahkan Danang terdiam. Beberapa jam kemudian, Kalana duduk sendiri di ruang kantor Raihan yang masih steril karena perawatan. Ia menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota yang mulai menyala. Di tangannya, ia memegang kertas berisi diagram warisan digital yang sempat dijelaskan oleh seorang staf. Tulisan tangan Raihan tertulis di pojok bawah. Kalau kamu lupa aku, sistem akan tetap ingat kamu. Karena aku simpan kamu bukan di harddisk, tapi di detak jantungku sendiri. Air mata Kalana jatuh pelan, tapi tangannya tetap menggenggam kertas itu. Tak akan ia lepas, meski dunia mencoba menggulingkannya. Di tempat lain, Danang berbicara lewat sambungan video dengan seseorang dari luar negeri. Wajahnya gelap, matanya tajam seperti peluru. Kalau cara halus nggak berhasil, kita pakai cara yang lebih cepat. Aku mau semua media kasih sorotan negatif ke dia. Kita mulai dari kampungnya. Bongkar masa lalunya. Fitnah pun boleh. Asal dia jatuh sebelum Raihan sepenuhnya pulih. Paham, jawab suara di seberang. Dan dari balik jendela kantor lantai 23, badai mulai menyelimuti langit malam. Danang siap menurunkan Kalana dengan cara apapun. Tapi yang tak dia tahu, satu hal yang tak bisa ia kalahkan bukan gelar, bukan jabatan, tapi ketulusan. Tapi di tengah rencana kotor itu, Kalana harus memilih, melawan dengan kekuatan atau pulang dengan diam. Lalu, apa yang akan dipilihnya? Hari itu, langit kota tak secerah biasanya. Awan-awan menggantung berat, seperti memantulkan apa yang tengah dirasakan Kalana di dalam hatinya. Hatinya penuh sesak. Semalaman ia tak tidur. Di atas ranjang rumah sakit Raihan yang kini sudah dipindahkan ke kamar VIP biasa, Kalana duduk memandangi langit-langit ruangan tanpa bicara sepatah kata pun. Pikiran Kalana kacau. Bukan karena ancaman terbuka dari Danang, atau sorotan media yang mulai ramai menyebutnya penjaga kampung yang serakah. Bukan juga karena tekanan untuk menandatangani puluhan dokumen pengalihan wewenang. Tapi karena ia mulai merasa kehilangan dirinya sendiri. Dulu, hidup Kalana sederhana. Bangun pagi, kasih makan bebek, nyuapin ibu, dan kadang bantu tetangga menggali sumur. Uangnya tak banyak, tapi senyumnya selalu penuh. Kini, setiap pagi ia dibangunkan bukan oleh suara ayam, tapi oleh ponsel yang tak berhenti berdering. Pesan dari kantor, dari media, dari orang yang mengaku teman, bahkan dari orang asing yang meminta bantuan uang. Semua berubah terlalu cepat, terlalu besar. Raihan, bisik Kalana di sisi ranjang pria itu, yang masih terbaring pulih meski sudah bisa bicara. Apa benar saya cocok di dunia kamu? Raihan menoleh lemah. Matanya masih menyimpan sinar yang sama seperti saat pertama ia sadar dan menyebut nama Kalana. Bukan cocok atau enggak, Kalana. Tapi dunia ini butuh orang seperti kamu. Orang yang gak gila kekuasaan. Orang yang gak tergoda kemewahan. Justru itu yang bikin kamu berharga. Tapi saya capek. Kalimat itu keluar seperti desah napas yang lama ditahan. Kalana menggenggam lututnya sendiri. Air matanya menetes. Tapi ia tetap berusaha bicara. Saya cuma pengen hidup tenang. Saya gak ngerti rapat, saham, atau istilah-istilah perusahaan. Mereka ngomongin saya kayak saya ini barang. Ada yang bilang saya penipu. Ada yang bilang saya cuma boneka warisan digital. Saya takut saya nggak bisa jagain amanah ini. Raihan diam. Ia tahu Kalana sedang bicara dari dalam hatinya. Bukan untuk mencari jawaban, tapi untuk menemukan dirinya sendiri. Kalau kamu mau pulang, ucap Raihan pelan, aku bakal ngerti. Bahkan aku sendiri pernah pengen ninggalin semua ini. Tapi waktu itu, aku nggak punya siapa-siapa buat tempat pulang. Kamu punya. Kamu punya rumah, punya ibu, punya ketulusan yang nggak semua orang bisa temukan di hidup ini. Kalana mengangkat wajahnya. Matanya sembab. Kalau saya pergi,
Kamu nggak apa-apa. Raihan tersenyum. Yang penting kamu tetap jadi Kalana yang aku kenal. Mau kamu di kampung atau di sini, aku tahu kamu nggak akan berubah. Sore itu, Kalana berdiri di depan kaca besar ruang perawatan, mengenakan pakaian yang sama seperti hari pertama ia datang. Rok panjang lusuh, blus lengan panjang yang sedikit kusut, dan sandal jepit pemberian tetangga. Ia menghadap tim hukum dan direksi yang sudah siap dengan dokumen panjang. Saya nggak akan tanda tangan, ucapnya tegas. Salah satu dari mereka menyentakkan alis. Jadi, Anda menolak menjadi pemegang suara resmi? Anda menyerahkan kembali 51% saham itu. Kalana mengangguk. Saya cuma ingin amanah itu dijaga orang yang ngerti dan mampu. Tapi saya juga nggak mau kalau itu jatuh ke tangan orang serakah. Danang yang berdiri tak jauh menahan senyum miring. Ia pikir Kalana sudah menyerah. Tapi perkataan berikutnya membuatnya membeku. Saya minta satu hal, lanjut Kalana. Raihan tetap jadi pemilik utama. Tapi saya mau dia punya tim yang gak cuma pinter, tapi juga punya hati. Kalau saya dengar ada orang-orang yang suka nindas bawahan, atau ngusir rakyat kecil demi proyek, saya akan datang lagi. Dan saya nggak bakal segan rebut semuanya balik. Kata-kata itu keluar dengan tenang, tapi mantap. Tidak ada ancaman keras, tidak ada teriakan. Tapi justru karena itulah, ruangan mendadak senyap. Kalana kemudian menuliskan surat pernyataan di atas kertas. Tulisan tangannya sendiri, bukan dokumen hukum penuh jargon. Ia menyebutkan penyerahan wewenang, tapi juga batasan moral. Surat itu ditandatangani, disaksikan oleh pihak rumah sakit dan Dewan Independen. Danang hanya bisa berdiri diam. Ia tak menyangka Kalana akan melepaskan begitu saja, tapi juga tak bisa bersorak menang. Karena yang ia lihat bukan kekalahan, tapi kemenangan dalam bentuk paling tak terduga. Petang itu, Kalana berdiri di depan pintu rumah sakit. Di tangannya hanya ada satu tas ransel kecil berisi baju ganti, 2 telur bebek yang tersisa, dan sepucuk surat dari Raihan. Kalana, kalau suatu hari kamu mau kembali, pintunya akan selalu terbuka. Bukan sebagai pewaris, tapi sebagai orang yang pernah menyelamatkan nyawaku dan jiwaku. Kalana menahan tangis. Ia tersenyum. Ia tahu ini bukan akhir, tapi pilihan. Pilihan untuk kembali pada sesuatu yang ia percaya. Hidup yang jujur, walau tak bergelimang cahaya. Sopir rumah sakit membukakan pintu mobil yang akan mengantarnya ke terminal. Tapi sebelum masuk, Kalana menoleh sekali lagi ke gedung besar itu. Tempat semua kekacauan terjadi, tapi juga tempat ia menemukan sebagian dari dirinya yang dulu hilang. Ia menunduk pelan, seolah pamit, lalu masuk ke dalam mobil, tanpa menoleh lagi. Namun saat ia sudah menjauh, sesuatu yang tak ia duga sedang dipersiapkan. Seseorang sedang menyusun kejutan. Dan bukan hanya Raihan, seluruh sistem Wirawan Teknova akan ikut berubah karena keputusan sederhana gadis desa itu. Tapi, apakah kepergian Kalana benar-benar akhir dari kisah ini? Atau justru awal dari sesuatu yang akan mengguncang semua yang meremehkannya? 1 minggu. Itulah waktu yang dibutuhkan dunia untuk berubah tanpa Kalana. Media sosial penuh sorotan. Portal berita memperdebatkan keputusan gadis desa yang menolak saham triliunan. Sebagian menyebutnya bodoh, sebagian menyebutnya pahlawan moral. Tapi di balik semua headline itu, ada satu hal yang tak disadari siapapun. Diam-diam, Raihan menyiapkan sesuatu. Setelah cukup pulih, Raihan kembali ke kantor pusat dengan kursi roda. Ia tidak banyak bicara, tapi ia bekerja dalam diam. Ia memanggil staf-staf lama, mengganti beberapa direksi yang selama ini hanya mengejar keuntungan tanpa nilai. Danang tidak bisa melawan, karena statusnya kini hanya pemegang minoritas. Surat yang ditinggalkan Kalana, yang telah disahkan secara legal, memberikan Raihan kuasa penuh. Namun Raihan tahu, kekuasaan tanpa kehadiran Kalana terasa hampa. Di ruang kerjanya, ia memandang kursi kosong di sudut ruangan. Dulu tempat itu hanya dipakai untuk menaruh jas atau tas kerja. Tapi sekarang, Raihan menaruh 1 butir telur bebek di atas bantal kecil,
sebagai simbol kecil dari perempuan yang mengubah seluruh hidupnya. Dan pada hari ke-8, tepat pukul 10 pagi, alarm di seluruh sistem kantor pusat tiba-tiba berbunyi. Semua layar menyala serempak. Bukan error, bukan gangguan, tapi pesan langsung dari server utama dengan layar putih dan tulisan besar. Mohon hadir ke aula utama. Ada pengumuman khusus. Semua pegawai, dari level paling bawah hingga direksi, berhamburan menuju aula. Tak ada yang tahu siapa yang mengirim perintah itu. Tapi karena sistemnya hanya bisa diakses 2 orang, Raihan dan Kalana, semua langsung menebak, Raihan sedang memulai sesuatu. Di atas panggung aula, Raihan sudah duduk di kursi dengan mikrofon di depannya. Senyumnya tipis. Matanya menyapu ruangan yang penuh sesak. Ia memberi isyarat tangan. Semua hening. Terima kasih sudah hadir. Ucapnya tenang. Hari ini, saya ingin bicara bukan sebagai CEO, tapi sebagai manusia yang pernah kehilangan segalanya. Ia berhenti sejenak. Napasnya ditarik perlahan. Kalian semua tahu tentang Kalana. Dia sempat dianggap gadis tak pantas, kurir telur, bahkan pencuri warisan. Tapi kenyataannya, dia satu-satunya alasan saya masih duduk di sini. Ruangan diam. Sebagian menunduk malu. Saya pernah lihat banyak orang hebat, profesor, miliarder, tokoh internasional. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang membuat saya merasa hidup. Kecuali dia. Bukan karena gelarnya, tapi karena hatinya. Tiba-tiba, dari pintu belakang aula, terdengar suara langkah. Semua menoleh. Seorang wanita muda berjalan pelan masuk ruangan. Rambut dikuncir rendah. Pakaian sederhana. Ia mengenakan sandal kain coklat tua, dan di tangannya, keranjang berisi telur bebek. Seluruh ruangan terdiam. Bahkan helaan napas pun tak terdengar. Kalana telah kembali. Ia berjalan ke depan panggung dengan langkah tenang, meski jantungnya berdetak begitu cepat. Di atas panggung, Raihan berdiri dengan bantuan tongkat. Mata mereka bertemu. Dunia serasa mengecil hanya menjadi ruang antara 2 manusia ini. Kamu kembali, ucap Raihan nyaris berbisik. Kalana tersenyum. Katanya, saya disuruh jagain hatimu. Tawa kecil terdengar dari beberapa orang. Beberapa yang dulunya menghina, kini berdiri, memberi tepuk tangan perlahan. Tepuk tangan itu kemudian membesar, merambat seperti gelombang. Kalana memandang seluruh ruangan. Ia tidak marah, tidak sombong, tapi pandangannya menyimpan sesuatu yang tak dimiliki siapapun di ruangan itu. Keteguhan yang tidak bisa dibeli. Raihan mengangkat tangan lagi. Mulai hari ini, saya umumkan sesuatu. Layar besar di belakang mereka menyala. Kalana ditetapkan sebagai penasehat hati perusahaan. Beberapa orang tertawa kecil, mengira itu hanya simbolis. Tapi Raihan melanjutkan, itu bukan gelar kosong. Setiap keputusan besar perusahaan akan melewati tinjauan dari Kalana. Bukan soal angka, tapi soal nurani. Karena saya sadar, kemajuan teknologi tak bisa menyingkirkan kemanusiaan. Seseorang dari kursi direksi berdiri. Pak Raihan dengan segala hormat. Jabatan itu tidak ada dalam sistem kita. Raihan menatapnya tajam. Mulai sekarang, ada. Dan kamu salah satu yang akan saya evaluasi berdasarkan keputusan pertamanya. Lelaki itu langsung terduduk. Kalana menggeleng pelan. Ia menoleh pada Raihan. Saya nggak bisa kerja kantor. Raihan, saya nggak ngerti sistem, dokumen, atau laporan keuangan. Raihan mengulurkan tangan, menggenggam jemari Kalana. Aku nggak butuh kamu ngerti semua itu. Aku cuma butuh kamu tetap jadi Kalana. Yang jujur, yang nggak silau, yang bisa bilang, nggak. Walau semua orang bilang, iya. Kalana menatap tangan mereka berdua yang kini saling menggenggam. Dan seperti gema yang tidak kasat telinga, ia merasa, ini tempatnya. Sore itu, Raihan dan Kalana duduk di taman belakang kantor. Di meja kecil, 2 gelas teh hangat dan 1 piring kecil berisi telur bebek rebus. Jadi kamu balik bukan karena perusahaan? Tanya Raihan.
Kalana menatap langit yang mulai jingga. Bukan. Saya balik karena saya ngerasa kamu belum selesai. Dan saya nggak mau nanti kamu jalan sendiri, lalu jatuh sendirian. Raihan menghela napas panjang. Terima kasih, udah kembali. Kalana tersenyum kecil. Saya juga belum janji mau lama. Tapi kalau kamu jatuh, saya masih pegang 1 butir telur lagi buat bangunin kamu. Tawa mereka pecah pelan. Penuh ketulusan. Tak ada kemewahan. Tak ada formalitas. Hanya 2 manusia yang akhirnya sadar. Tempat pulang tidak selalu harus rumah. Kadang tempat pulang adalah seseorang. Tapi momen bahagia itu belum usai. Karena dunia sedang bersiap menyaksikan sebuah kejutan besar yang akan mengubah tak hanya nasib Raihan dan Kalana, tapi seluruh wajah perusahaan itu.